Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Hervin Yongki Pradikta MH selaku dosen mata kuliah Filsafat Hukum Islam. Di sini saya Arifina dengan NPM 2021020415 dengan jurusan Hukum Tata Negara. Di sini saya akan membawakan materi mengenai sumber hukum Islam. Oke, langsung saja kita simak videonya. Sumber hukum yang pertama yaitu Al-Quran. Argumentasi yang menyatakan bahwa Al-Quran sebagai sumber dan dalil pertama dan utama ditemukan dalam penjelasan Al-Quran sendiri pada sejumlah ayatnya. Lebih dari 30 kali ditemukan perintah mematuhi Allah dalam Al-Quran. Bahkan meninggalkan aturan yang disebutkan Al-Quran akan membawa akibat meningkatnya kejahatan yang dilakukan manusia. Al-Quran secara redaksional dan makna yang dikandungnya bersifat qot'i atau al-wujud. Maksudnya adalah lafaz Al-Quran dan pesan yang dikandungnya terjamin keautentikannya dan otoritas kebenarannya. Keautentikannya itu terjamin karena transformasi periwayatannya secara keseluruhan mencapai tingkat mutawatir. Selain itu, jaminan keaslian Al-Quran mendapat intervensi langsung dari pemiliknya yaitu Allah SWT. Sumber hukum Islam yang kedua yaitu Al-Sunnah. Pada uraian sebelumnya telah dijelaskan bahwa Al-Quran sebagai sumber utama dan paling utama dari hukum Islam yang bersifat global yang membubuhkan penjelasan secara operasional. Nabi Muhammad SAW sebagai penyampai ajaran Al-Quran diberi otoritas oleh Tuhan untuk menjelaskan lebih lanjut apa yang telah diwahyukan kepadanya. Dengan demikian, Al-Sunnah baik dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun dalam bentuk takrir berkedudukan sebagai sumber kedua setelah Al-Quran. Kedudukan Al-Sunnah sebagaimana disebutkan di atas berdasarkan argumentasi bahwa secara normatif ditemukan ayat-ayat Al-Quran yang menyeluruh untuk taat kepada Rasul. Ketaatan kepada Rasul sering dikaitkan dengan ketaatan kepada Allah SWT, seperti yang ditemukan pada surat An-Nisa yang artinya hukum-hukum tersebut itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga. Al-Quran sering menetapkan beriman kepada Rasul sama dengan kewajiban beriman kepada Allah SWT. Disebutkan dalam surat Al-A'raf, yaitu penegasan Al-Quran juga menyebutkan bahwa perbuatan Rasul berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya, seperti yang disebutkan dalam surat An-Najm ayat 3 yang artinya dan tidaklah diucapkan itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Yang selanjutnya yaitu akal dan proyeksi istihad. Yang pertama yaitu pengertian akal. Akal menurut Al-Quran, lebih khususnya menurut pengertian para Islam, yaitu bahwa memerhatikan alam sekitar dengan otak, yang dimana otak adalah organ tubuh akal. Artinya akal itu tersendiri terdapat di dalam otak seseorang yang digunakan untuk berpikir, dan berdasarkan pemikiran itu maka lahirlah suatu ide atau gagasan mengenai suatu masalah yang dipikirkan. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Allah SWT menciptakan manusia berbeda berdasarkan akalnya dengan makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan. Berdasarkan perspektif Islam, peran akan dibagi dua, yaitu yang pertama, memahami nilai-nilai ajaran Islam. Apabila ada doktrin yang kurang jelas, akal akan merumuskan pelaksanaannya. Adapun ketika sebuah doktrin agama memiliki nilai-nilai sosial, akal bertugas menerjemahkan dalam konteks kehidupan kekinian, bukan untuk mengubah doktrin, melainkan menemukan pelaksanaan doktrin. Yang kedua, akal bertugas memilih dan menyeleksi doktrin agama. Terkadang ada doktrin agama yang terporer atau madaniyah dan doktrin agama yang selalu kontemporer atau makiyah. Terkait hal ini, akal bertugas untuk memilih kemungkinan terbaik pelaksanaannya. B. Proyeksi istijhad. Istijhad menurut bahasa berarti usaha yang keras dan bersungguh-sungguh. Sedangkan pengertiannya dari segi istilah, istijhad adalah berusaha menetapkan hukum terhadap masalah yang belum ada ketetapan hukumnya dalam Al-Quran dan hadis, yang dilakukan dengan secara cermat dan pikiran yang murni, serta berdoman pada aturan penetapan hukum yang benar. Rujukan istijhad tetap pada Al-Quran dan hadis, dalam arti bahwa penetapan hukum istijhad tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat Allah SWT atau ajaran Rasulullah SAW. Orang-orang yang beristihad disebut mustahid. Antara mustahid dan satu dengan mustahid yang lainnya dalam menetapkan perkara yang belum ada ketentuan hukumnya dalam Al-Quran mungkin akan berbeda dalam memberikan penetapan hukum. Ada pendapat yang satu benar dan yang lainnya menjadi salah. Hal ini akan menjadi penilaian yang memengaruhi hukum. Istihad menjadi sumber hukum Islam yang ketiga. Boleh dilakukan oleh siapa saja yang memiliki persyaratan minimal seperti memahami mafhum ayat atau hadis, memiliki atau menguasai ilmu seperti nahwu, sorof, mengetahui latar belakang suatu ayat atau
luas pemahamannya serta pengetahuan Islam, memiliki loyalitas yang tinggi terhadap agama dan lain-lain. Ijtihad diterapkan dengan beberapa cara, antara lain ijma dan qiyas. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid pada suatu masa setelah Rasulullah wafat terhadap suatu masalah. Sedangkan qiyas adalah menetapkan hukum dengan cara menghubungkan suatu perkara yang sudah ada ketetapan hukumnya terhadap masalah lain yang dihadapi dan belum ada ketetapan hukumnya. Sedang antara keduanya sama-sama memiliki sebab yang bisa disepadankan. Oke, segitu dulu video dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Jangan lupa subscribe dan terima kasih. Saya Andi Wawaw Muafiq ila komentarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ela sabe o meu nome, meu lado,